Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Muhammad NIM 2526 kelas PTK FC akan membaca hasil UAS database. Yang pertama, jelaskan konsep umum dari data mining. Pengertian data mining adalah proses penambangan data. Proses yang satu ini yang diartikan sebagai suatu proses pencari kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan. Proses dilakukannya data mining tentu saja memiliki data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Prosesnya data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Jika dilihat pada gambar dalam proses KKD tersebut, banyak konsep dan teknik yang digunakan dalam proses data mining. Proses tersebut membutuhkan beberapa langkah yang dapat sebuah data yang diinginkan. Kemampuan data mining untuk mencari informasi bisnis yang berharga dari base data yang sangat besar dapat dianalogikan dengan penambangan logam mulia dari lahan sumbernya. Teknologi ini dipakai untuk satu, prediksi tren dan sifat bisnis, di mana data mining mengoptimalisasi proses pencarian informasi, memprediksi di dalam base data yang besar. Yang kedua, penemuan pola pada yang dapat diketahui sebelumnya. Yang ketiga, data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi. Berikut ini beberapa definisi data mining. Beberapa sumber. Suatu data mining adalah suatu proses menemukan suatu yang bermakna dari suatu korelasi baru. Yang kedua, data mining adalah analisis pengamatan database untuk menemukan hubungan yang tidak terduga. Yang ketiga, data mining merupakan bidang disipliner yang menyatukan teknik pembelajaran dari mesin pengenalan pola statistik dan database. Keempat, data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Fungsi data mining. Data mining mempunyai fungsi yang paling untuk membantu mendapatkan informasi yang berguna yang meningkatkan pengetahuan bagi pengguna. Pada dasarnya, data mining mempunyai 4 fungsi dasar, yaitu fungsi prediksi, proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksikan variabel lain yang tidak diketahui jenis atau nilainya. Yang kedua, fungsi deskripsi. Klasifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Keempat, fungsi asosiasi. Proses ini digunakan untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari kesimpulan data. Yang selanjutnya, definisi dan konsep data mining. Kalau kita membahas tentang data mining, tentulah kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi data mining. Secara umum, data mining terbagi atas 2
kata. Yang pertama, data, yaitu kumpulan fakta yang terekam atau sebuah entitas yang tidak memiliki arti selama ini terabaikan. Yang kedua, meaning, yaitu proses penambangan sehingga data meaning itu dapat diartikan sebagai proses penambangan data yang menghasilkan sebuah output keluaran berupa pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa contoh merupakan data mining dan yang bukan data mining. Bukan data mining, pencarian promosi tentang internet. Misalnya, data mengetikkan keyword di mesin pencari. Yang kedua, bukan data mining, membandingkan data laporan keuangan bulan Januari dan Februari untuk mencari beberapa kenaikan permintaan. Data mining. Proses data mining yang dikembangkan pada tahun 1996 oleh analisis dari beberapa industri seperti Daimler Chrysler menjadikan proses standar dari data mining sebagai strategi pemecahan masalah secara umum dari bisnis maupun unit penelitian. Fase berikutnya dalam urutan tergantung pada keluaran dari fase sebelumnya. Fase dalam kris CDM dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fase pemahaman dan bisnis, terdiri dari tahapan pertama, penentuan tujuan proyek dari kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau penelitian secara keseluruhan. Yang kedua, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang ketiga, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah saat kita menentukan permasalahan memprediksi berapa jual cabai di bulan depan. Yang kedua, fase pemahaman data yang terdiri dari tahapan A. Mengumpulkan data, B. Menggunakan analisis menyelidikkan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal, C. Mengevaluasi kualitas data. Yang ketiga, proses persiapan data yang terdiri dari tahapan A. Mempersiapkan data awal, B. Memilih variabel yang sesuai akan dianalisis, C. Melakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Keempat, fase pemodelan yang terdiri dari tahapan A. Mengaplikasikan teknik pemodelan yang sesuai, B. Merupakan kalibrasi aturan model dan mengoptimalkan hasil, C. Jika diperlukan proses dapat kembali fase persiapan untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai. Yang kelima, fase evaluasi yang terdiri dari tahapan A. Mengevaluasi satu atau lebih model digunakan dalam fase pemodelan, B. Menetapkan model yang memenuhi tugas pada fase awal, C. Memutuskan tidak didapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian, D. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. 6. Fase penyebaran yang terdiri dari tahapan 2. Yang pertama, menggunakan model yang dihasilkan. Yang kedua, contoh penyebaran, misalkan pembuatan laporan dan penerapan proses data mining secara variabel pada departemen lain.
C. Tujuan data mining. Sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana prasarana. Data mining adalah sebuah sarana untuk menjelaskan suatu kondisi sebagai contoh nyata, yaitu mengapa harga penjualan masker di Indonesia meningkat. Yang kedua, sebagai sarana konfirmasi adalah sebuah sarana yang mengklasifikasi sebuah pernyataan atau menegas adanya hipotesa. Yang ketiga, sebagai sarana eksplorasi adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Keempat, pengklateran. Fungsi data mining yang satu ini berkaitan dengan pengelompokan suatu data. Kelima, mengklasifikasian. Memang sekilas fungsi data mining yang satu ini mirip dengan clustering, namun ada sedikit perbedaan. Mengklasifikasikan wajib mengumpulkan kelas atau target atribut. Keenam, asosiasi. Salah satu fungsi data mining adalah asosiasi. Fungsi yang satu ini bertujuan untuk menimbulkan tujuan asosiatif maupun hubungan dari sebuah kejadian tertentu. Ketujuh, prediksi. Fungsi ini merupakan teknik meramalkan kejadian di masa depan dengan kumpulan data yang diperoleh dari hasil data mining. Kedelapan, sekuensi. Fungsi ini data mining yang satu ini adalah bentuk jamak dari asosiasi. Fungsi sekuensi adalah proses menentukan suatu hubungan yang berbeda dari kumpulan data yang diperoleh. Jelaskan tahapan-tahapan data mining. Yang pertama, tahap seleksi. Pada tahap yang satu ini, kumpulan data diseleksi dan kemudian dirubah menjadi format data yang diperlukan. Yang kedua, data praproses. Pada tahap yang satu ini, data yang telah diseleksi akan kembali diseleksi ulang. Yang ketiga, tahap transformasi. Proses yang satu ini dilakukan dengan cara merubah data yang lolos menjadi format lain. Keempat, tahap data mining. Pada tahap ini, data yang telah disiapkan mulai menginterpretasikan dengan dicari hubungannya. Kelima, tahap interpretasi. Merupakan menafsirkan atau menyebutkan hasil dari data mining. Dan selanjutnya, metode data mining. Dalam melakukan pengumpulan data, informasi tentunya terdapat metode. Metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data mining, akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir. Yang pertama, proses pengumpulan data. Bagaimana proses pengambilan data? Bagaimana proses pengambilan data? Tadi dia proses pengambilan data. Bagaimana proses pengambilan data? Tadi di atas sudah dijelaskan tentang KKD atau Quick Discovery Mining in Database. Proses atau tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Yang pertama, data cleansing. Proses di mana data yang tidak lengkap mengandung error dan tidak
konsisten dibuang dari data koleksi data. Yang kedua, data inteligen. Proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan. Yang ketiga, selection. Proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Keempat, data transformation. Proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk meaning. Prosedur melalui cara dan agresi data. Yang kelima, data mining. Proses yang paling penting di mana akan dilakukan beberapa teknik yang diaplikasikan untuk mengakses identifikasi berdasarkan mensur yang telah diberikan. Keenam, evaluation. Sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan. Ketujuh, pure presentation merupakan proses tahap terakhir. Yang selanjutnya, proses dalam data mining. Yang pertama, pemahaman bisnis. Langkah-langkah pertama dalam proses data mining adalah tujuan project dan mengetahui cara bagaimana data mining. Yang kedua, pemahaman data. Berikutnya dilakukan pengumpulan data dari semua sumber data yang ada. Yang ketiga, persiapan data. Dalam tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan akan melewati data cleaning. Keempat, data modeling. Pada tahapan ini, model matematika digunakan untuk menemukan pola dalam data. Evaluasi temuan data, kemudian akan dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan bisnis. Keenam, deployment. Pada tahapan akhir ini, temuan data mining akan dibagikan ke berbagai platform operasi bisnis. Yang soal selanjutnya, jelaskan solusi apa saja yang diberikan oleh data mining. Solusi yang dapat diselesaikan dengan data mining diantaranya menembak target pasar, melihat pola beli pemakai dari waktu ke waktu. Yang sebagaimana yang pertama, analisis perusahaan dan manajemen risiko. Solusi yang dapat diselesaikan dengan data mining diantaranya perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Yang kedua, telekomunikasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan interaksi. Ketiga, keuangan. Finansial, finance, information network di Amerika Serikat baru-baru ini menggunakan data mining untuk menambang triliunan dari berbagai subjek pada properti. Keempat, asuransi. Australia menggunakan data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebenarnya tidak perlu tetapi tetap dilakukan dengan peserta asuransi. Kelima, olahraga. Menggunakan data mining untuk menganalisis statistik penilaian dalam rangka mencapai keunggulan pesaing. Untuk tim New York
Kena astronomy. Ketujuh, internet baru solve it. Menggunakan algoritma. Data mining untuk mendata akses halaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.